Spanyol sudah melewati generasi emasnya. 10 tahun semenjak juara dunia pertama sepanjang sejarah, tim ini perlahan tertinggal dengan timnas lain seperti Prancis dan Jerman. Pemain-pemain mereka cukup bagus, tapi sudah tidak sebagus 10-12 tahun yang lalu. Kami coba membahas komposisi mereka untuk Euro tahun depan. Inilah nama-nama mereka yang terbaik di masing-masing posisi. Spanyol pernah menjadi negara dengan kekuatan sepak bola yang paling berbahaya. Kala itu, Iker Casillas dan kawan-kawan sukses merenggut gelar juara Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012. Tapi setelahnya, prestasi tim ini cukup melempem. Pada Piala Dunia 2014, mereka tidak mampu melaju ke fase gugur. Begitu juga di Euro 2016 dan Piala Dunia 2018 yang hanya sampai babak 16 besar. Kepercayaan diri mereka seakan hilang dan menjadi tim yang biasa-biasa saja. Apalagi minimnya regenerasi yang membuat pemain mereka tua-tua. Padahal kompetisi domestik mereka adalah salah satu yang terpanas di dunia. Mengingat terdapat dua raksasa besar Barcelona dan Real Madrid. Kiper dan lini belakang. Posisi penjaga gawang masih dipercayakan oleh kiper andalan Manchester United, David De Gea. Dia sudah memperkuat timnas Spanyol sejak kelompok usia U17 dan bergabung pada skuad senior di tahun 2014. Suksesor Iker Casillas ini sudah bermain di 41 pertandingan. Bersama Manchester United, De Gea sudah tampil sebanyak 37 pertandingan dan kebobolan sebanyak 36 gol. Dia juga telah mencatat clean sheet sebanyak 13 kali. Meski beberapa sering melakukan blunder yang tidak penting, De Gea menunjukkan kalau dia masih layak mengisi di tempat utama. De Gea membawa Manchester United tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir. Berikutnya, di posisi bek tengah akan diduduki oleh bek tumpuan Real Madrid dan Athletic Bilbao, yaitu Sergio Ramos dan Inigo Martinez. Tidak ada yang meragukan kemampuan Ramos dalam menjaga sektor pertahanan. Kapten timnas Spanyol ini masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Dia juga tercatat sebagai pemegang caps terbanyak timnas Spanyol sepanjang sejarah. Kelemahan Ramos ada pada konsentrasi, membuatnya sering tertinggal dan harus melakukan pelanggaran keras demi mengamankan gawang. Partnernya Martinez harus menutupi celah tersebut. Dia punya kelebihan dalam konsentrasi tinggi sehingga mampu bermain dengan bersih. Kalau Ramos adalah tipe bek yang sering menusuk ke area pertahanan lawan, maka Martinez akan siap membackup posisinya sebagai antisipasi counter attack. Kemudian di bek kiri akan ditempati oleh pemain bertahan veteran Barcelona, Jordi Alba. Dia adalah punggawa yang selalu dipercaya menempati pos pertahanan utama skuad Matador. Jordi Alba sudah memperkuat timnas Spanyol sejak 2011 hingga saat ini. Alba memang punya postur tubuh yang pendek. Itulah alasan kenapa dia lemah dalam duel udara. Dia juga tidak punya kaki yang panjang, yang menjadi penyebab lemahnya dalam urusan tackling. Tapi dia unggul dalam distribusi bola. Huskor mencatatkan presentasi keberhasilan umpan sebesar 88,1%. Sementara di posisi bek kanan akan diisi oleh bek kanan favorit Real Madrid, Dani Carvajal. Di musim ini, Carvajal mencetak 1 gol dan 6 assist untuk Los Blancos. Serupa dengan Jordi Alba, Carvajal juga tidak punya postur yang menjulang tinggi. Kemampuan spesialnya adalah operan. Huskor mencatat presentase 86% untuk kategori keberhasilan pemberian umpan.
Dia adalah tipe pemain yang dibutuhkan timnas Spanyol yang terkenal dengan gaya tiki-taka. Kalau di rata-rata, keempat pemain bertahan mereka sudah berusia 31,5 di Euro 2021 nanti, dengan Ramos yang sudah berusia 35 tahun. Lini tengah. Di posisi gelandang bertahan masih setia diisi oleh pemain sepuh milik Barcelona, Sergio Busquets. Saat ini, dia masih menjabat sebagai vice captain dari Sergio Ramos, membuat namanya masih sulit disingkirkan meski sudah kepala tiga. Ditambah, dia juga masih salah satu gelandang terbaik di dunia. Busquets sangat cekatan dalam membaca permainan. Dia juga pengambil keputusan yang sangat cermat, tahu kapan harus memberi umpan dan kapan harus menahan bola. WhoScored memberikannya rating sebesar 7,01 dengan presentasi keberhasilan umpan 89,7%. Ditambah menjadi figur penting dalam membantu Barcelona meraih era keemasan. Sementara di posisi gelandang tengah akan dipercayakan oleh pemain yang berasal dari Atletico Madrid dan Bayern Munchen, yaitu Saul Niguez dan Thiago Alcantara. Kunci kehebatan lini tengah Atletico Madrid adalah Saul Niguez. Dia merupakan gelandang tengah yang berkontribusi besar dalam membantu pertahanan Los Rojiblancos. Saul melengkapi semua persyaratan untuk mendukungnya membantu pertahanan. Tangguh dalam duel udara, blocking, tackling, sampai konsentrasi tingkat tinggi. Kalau Saul cukup efektif untuk membantu pertahanan, maka Thiago sebaliknya. Dia dirancang sebagai pemain yang pandai membantu serangan. Hal ini didukung dengan kemampuannya menggiring dan mengoper. WhoScored mencatat presentasi umpannya mencapai 90,5%. Thiago punya kemampuan teknis yang mentereng. Sosok playmaker murni penerus sang legenda Xavi Hernandez. Sayangnya, sama seperti pemain bertahan, seluruh komposisi gelandang terbaik milik Spanyol sudah berkepala tiga, kecuali Saul Niguez. Lini depan. Spanyol punya opsi bagus untuk pemain yang lebih muda di lini depan. Di posisi sayap kiri akan diperkuat oleh punggawa Real Sociedad Mikel Oyarzabal. Memilihnya sebagai sayap kiri bukan tanpa alasan. Dia adalah punggawa terbaik di posisi ini. Pemain 23 tahun ini sudah menyumbangkan 12 gol dan 11 assist untuk Real Sociedad di musim ini. Dia juga turut mengantarkan Sociedad nyaman di papan tengah La Liga. Oyarzabal cukup cerdik dalam memanfaatkan umpan. Sebagai winger, dia cukup baik dalam penyelesaian akhir. Nilai 7 cukup mendeskripsikan bagusnya penampilan pemain yang satu ini. Kemudian di posisi sayap kanan akan diisi oleh punggawa Villarreal Gerard Moreno. Dia sudah membela skuad Benteng Matador sejak tahun kemarin. Namanya mulai diperhitungkan setelah tampil moncer membela Villarreal. Mencetak 18 gol dan 6 assist dalam 35 pertandingan. Begitu juga ketika membela timnas Spanyol. 3 kali bertanding, Moreno telah mencetak 3 gol dan 4 assist. WhoScored mencatat Moreno menembakkan 2,5 tendangan di setiap pertandingan. Dia juga 6 kali tampil sebagai man of the match di musim ini. Moreno dikenal sebagai sayap yang pandai dalam bola-bola atas, sehingga memudahkan peluang gol yang diumpan dari sisi lapangan. Terakhir, di posisi striker akan dipercayakan oleh Alvaro Morata. Meski sering membuang peluang, Morata harus tetap diandalkan oleh timnas Spanyol, sebab nama-nama lain belum ada yang sangat menarik perhatian. Musim ini, Morata baru mencetak 16 gol dan 3 assist dalam 41 pertandingan. Musim depan, dia perlu membuktikan kemampuannya. Apalagi modalnya sudah cukup, punya fisik yang kuat serta ganas dalam kotak penalti.
Posturnya mencapai 190 cm yang membuatnya lebih mudah memenangkan bola atas. Oyarzabal dan Moreno hanya perlu mengirimkan bola atas untuk menghasilkan gol. Rata-rata dia berhasil memenangkan duel kepala sebanyak 3,8 kali di setiap pertandingan. Menempatkannya di muka gawang lawan sepertinya adalah keputusan yang tepat untuk Luis Enrique. Spanyol memang punya kemunduran dibandingkan 10 tahun yang lalu, tapi bukan berarti La Furia Roja patut diremehkan. Penuh pemain tua bukan berarti suram, justru berpengalaman. Ingat, kapten mereka adalah pemain yang pernah mengangkat trofi Euro dan Piala Dunia.